Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 220600154. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Pembangunan harus mencakup lebih dari sekedar aspek kebendaan dan keuangan dalam kehidupan manusia. Pembangunan meniscayakan perluasan kebebasan manusia. Oleh karena itu, pembangunan seyogianya dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial. Selain untuk meningkatkan pendapatan dan output, pembangunan umumnya mengharuskan adanya perubahan radikal dalam struktur lembaga, sosial dan administrasi, mencakup juga sikap, kebiasaan, dan kepercayaan. Akhirnya, meskipun pembangunan selalu didefinisikan dalam konteks nasional, pelaksanaannya yang lebih luas akan mengharuskan adanya perubahan ekonomi global dan sistem sosial. Teori-teori klasik pembangunan ekonomi ini memiliki 4 pendekatan, yaitu yang pertama, teori tahap linear. Yang kedua, model perubahan struktural. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Yang keempat, pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan rumah pasar. Penjelasan yang pertama yaitu teori tahapan linear. Tahapan pertumbuhan Rostow, pendukung paling berpengaruh adalah Walt W. Rostow, sejarawan ekonomi kebangsaan Amerika. Dalam argumennya, negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap, lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya, dan negara terbelakang yang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap prakondisi hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu. Salah satu strategi utama pembangunan yang diperlukan untuk dapat lepas landas adalah mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, model perubahan struktural. Model teoretis surplus tenaga kerja dua sektor dari W. Arthur Lewis. Kritikan terhadap model Lewis ini, yang pertama, tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Tingginya tingkat akumulasi modal, maka tinggi juga tingkat pertumbuhan sektor modern dan semakin cepat penciptaan lapangan kerja baru. Adanya dugaan bahwa pedesaan mempunyai kelebihan tenaga kerja, sedangkan di perkotaan terjadi penyerapan faktor-faktor produksi secara optimal. Adanya dugaan bahwa pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern dapat menjamin kelangsungan upah real di perkotaan yang konstan sampai pada titik di mana surplus tenaga kerja habis dipakai. Dugaan ini tidak dapat dipakai. Dan terakhir, adanya asumsi tingkat hasil yang semakin menurun di sektor industri modern. Kendala-kendala ekonomi ada 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, kendala kelembagaan, lemahnya mekanisme dan sasaran pemerintah. Yang ketiga, kendala internasional, yaitu kelangkaan akses untuk modal dan teknologi modern. Yang keempat, tingkat kemajuan di antara sesama negara berkembang. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Model ketergantungan neokolonial, pengembangan pemikiran kaum Marxis. Model ini menghubungkan keberadaan negara-negara terbelakang terhadap revolusi sejarah antara negara kaya dan miskin dalam suatu sistem kapitalis internasional. Yang kedua, model paradigma palsu.
menghubungkan keterbelakangan negara dunia ketiga dengan kesalahan dan ketidaktepatan sasaran yang diberikan oleh pengamat atau pakar internasional. Yang ketiga, tesis pembangunan dualistik. Gagasan akan adanya sebuah negara bermasyarakat ganda. Pandangan ini melihat bahwa dunia terbagi dalam dua kelompok besar, yakni negara-negara kaya dan miskin, dan di antara negara berkembang terdapat penduduk yang kaya di antara banyak penduduk yang miskin. Teori-teori ketergantungan mempunyai dua kelemahan. Yang pertama, teori-teori ini hanya menawarkan sedikit penjelasan formal dan informal mengenai apa yang harus dilakukan oleh negara-negara tersebut guna mengawali dan menjaga kelangsungan pembangunan. Yang kedua, pengalaman ekonomi negara berkembang dengan diikuti oleh kampanye revolusi dan produksi yang dikelola pemerintah kebanyakan mengalami kegagalan. Yang keempat, kontrarevolusi neoklasik, fundamentalisme pasar. Teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor. Yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Yang kedua, penambahan modal. Dan yang ketiga, penyempurnaan teknologi. Perekonomian tertutup tidak menjalin hubungan dengan pihak luar, tingkat tabungannya yang rendah, dan dalam jangka pendek mengalami laju pertumbuhan yang lambat apabila dibandingkan dengan perekonomian yang memiliki tingkat tabungan tinggi. Dan yang kedua, perekonomian terbuka, mengadakan hubungan perdagangan, investasi, dan hubungan yang lain-lain dengan pihak luar, mengalami peningkatan pendapatan per kapita. Selanjutnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi dalam aliran merkantilisme, klasik, neoklasik, dan historis. Yang pertama, aliran merkantilisme. Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara menurut kaum merkantilis ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan. Yang kedua, aliran klasik. Tokoh-tokoh aliran klasik antara lain Adam Smith dan David Ricardo. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations tahun 1776. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang kedua luas tanah dan kekayaan alam, dan yang terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Yang kedua ada David Ricardo. David Ricardo mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul The Participle of Political Economy and Taxation. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam. Yang ketiga ada aliran neoklasik. Tokoh-tokoh aliran neoklasik diantaranya Schumpeter, Harold Domar, dan Solowaswan. Yang pertama, Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Adapun jenis-jenis inovasi diantaranya, yang pertama penggunaan teknik produksi, yang kedua penemuan bahan dasar, yang ketiga pembukaan daerah pemasaran, yang keempat penggunaan manajemen, yang kelima penggunaan teknik pemasaran. Yang kedua ada Harold Domar.
Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harold Domar menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. Yang kedua, perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga atau konsumen dan sektor perusahaan atau produsen. Yang ketiga, fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan. Yang keempat, asset menabung batas atau marginal property to save. Besarnya tetap, sehingga menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh atau full capacity dalam jangka panjang. Yang ketiga ada Slow-Swan. Menurut teori Slow-Swan, terdapat 4 anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. Yang kedua, fungsi produksi berlaku bagi setiap periode kapital dan labor. Yang ketiga, adanya kecenderungan menabung dari masyarakat. Yang keempat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Pada tahun 1817, David Ricardo menerbitkan buku yang berjudul The Price of Opposition, Economy and Taxation. Bukunya mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran ekonomi karena kecakapannya menganalisis masyarakat dengan istilah-istilah yang abstrak. Yang keempat, aliran historis. Tokoh-tokoh yang menganut aliran historis antara lain, yang pertama Friedrich List. Menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain masa berburu atau mengembara, masa beternak atau bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. Buku hasil karyanya berjudul Das National System der Politischen Ökonomie 1840. Yang kedua, Bruno Hildebrand. Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya masa pertukaran dengan natural atau barter, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau girau. Pendapatannya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Die National Economie der Gegenwart und Zukunft 1848. Yang ketiga, Karl Burkers. Menurut Karl Burkers, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahap pertumbuhan ekonominya antara lain rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang keempat, Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan-susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart adalah zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, zaman perekonomian kapitalis atau kapitalis purba, madya, raya, dan akhir. Karyanya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Der Modern Kapitalismus 1927. Yang kelima yaitu Walt Whitman Rostow. Dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth, W.W. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Kelima tahapan ini adalah masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Masalah dan hambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, laju pertambahan penduduk yang tinggi. Yang kedua, taraf hidup yang rendah. Yang ketiga, pertanian tradisional. Yang keempat,
produktivitas yang rendah. Yang kelima, kekurangan modal dan tenaga ahli. Yang keenam, penciptaan kesempatan kerja. Yang ketujuh, ketergantungan pada sektor pertanian. Baiklah, itu sekilas materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurang dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.